Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Listrik Statis. Di sini kami akan membahas muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial. Muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik yaitu muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga mempunyai muatan listrik. Simbol Q sering dipergunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q yaitu Coulomb, yang yaitu 6,24 kali 1018 muatan dasar. Sifat-sifat muatan listrik. Muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis tarik-menarik. Muatan listrik disimbolkan dengan huruf C dalam satuan Coulomb. 1 Coulomb 6,24 kali 10 pangkat 18 E. E sama dengan muatan proton. Muatan yang dikandung oleh 1 proton atau 1 E adalah 1602 kali 10 pangkat min 19 elektron. Muatan yang dikandung oleh 1 elektron sama dengan min 1602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Muatan listrik mirip dengan massa. Konsep dasar listrik statis. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut dengan netral, seperti gambar yang bisa kita lihat di sini. Rumus muatan listrik. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. F sama dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak atau Newton. Q sama dengan muatan listrik atau Coulomb. R sama dengan jarak antara kedua muatan. K sama dengan konstanta, sama dengan 1/4 TTO, sama dengan 9 kali 109 N kali M2 per C2. Contoh soal yang bisa kita lihat di sini, ada sebuah benda bermassa 40 gram dan bermuatan Q1 sama dengan 1 muse digantungkan pada seutas tali ringan dengan massa diabaikan. Tepat di sebelah kiri benda tersebut diletakkan muatan Q2 dengan muatan min 2 C yang menyebabkan posisi benda bergeser ke kiri. Amati gambar di samping. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 109 Nm 2 per C2 dan G sama dengan 10 ms min 2, tentukan berapa tegangan yang dialami tali tersebut. Setelah kita melihat gambar tersebut, maka kita simpulkan penyelesaiannya. Untuk menjawab soal tersebut harus menentukan terlebih dahulu besarnya gaya Coulomb atau gaya tarik-menarik muatan, dan kemudian untuk mencari tegangan kita gunakan aturan Pythagoras karena tegangan talinya merupakan resultan dari dua gaya berat muatan Q1 dan gaya Coulomb ya. Sehingga F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 1 kali 10 pangkat min 6, 2 kali 10 pangkat min 6 per 15 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. F sama dengan 9 kali 2 kali 10 pangkat min 3 per 225 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,8 N. Setelah gaya tarik-menarik antara kedua muatan listrik ketemu, untuk mencari tegangan tali kita cari resultannya dengan gaya berat muatan. T sama dengan resultan, T sama dengan akar FC pangkat 2 tambah M kali G pangkat 2. T sama dengan akar 0,8 pangkat 2 tambah 0,4 pangkat 2. T sama dengan akar 0,8 pangkat 2
tambah 0,4 pangkat 2. T sama dengan 0,28 N. Jadi besar tegangan tali yang terjadi adalah 0,8 N. Selanjutnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Hasil dari percobaan Coulomb dapat dinyatakan. Bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya adalah rumus hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini rumusnya adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. Keterangannya di sini bisa kita lihat. F itu adalah gaya Coulomb atau N. K itu konstanta Coulomb atau Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Q1 sama dengan besar muatan 1 atau C. Q2 sama dengan besar muatan 2 atau C. R sama dengan jarak antar muatan itu M. Nah, gaya Coulomb dipengaruhi oleh konstanta Coulomb atau K yang nilainya bergantung dengan permitivitas medium. Kalau kedua muatannya itu berada dalam medium udara, maka nilai konstanta Coulomb-nya adalah K sama dengan 9 kali 109 N kali M2 per C2. Contoh soalnya bisa kita lihat dua buah titik A dan B berjarak 3 meter masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 kurang 4C dan min 1 kali 10 min 4C. Titik C terletak antara A dan B berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik tambah 3 kali 10 kurang 5C. Hitung besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Pembahasannya diketahui QA sama dengan plus 4 kali 10 kurang 4C. QB sama dengan min 1 kali 10 kurang 4C. QC sama dengan plus 3 kali 10 kurang 5C. LCA sama dengan 2M, RBA 3M, ditanya adalah FC. FC sama dengan FCA tambah FCB. Ya. FC sama dengan K QC kali QA per LCA pangkat 2 tambah QC kali QB per RCB pangkat 2. FC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat 4 per 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 4 per 1 pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 12 kali 10 pangkat min 9 per 4 tambah 3 kali 10 pangkat min 9 per 1. 12 dan 4 ini kita coret ya. 9, selanjutnya 9 kali 10 pangkat 9 3 kali 10 pangkat min 9 tambah 3 kali 10 pangkat min 9 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 54N. B. Kuat medan listrik. Apa itu kuat medan listrik? Nah, kuat medan listrik menyatakan besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan 1 Coulomb. Kuat medan listrik 100 Newton per Coulomb, artinya kalau di titik A diletakkan muatan 1 Coulomb,
maka muatan tersebut akan mengalami gaya listrik sebesar 100 Newton. Muatan. Sifat-sifat medan listrik yaitu adalah arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Semakin banyak garisnya, maka semakin kuat pula medan listriknya. Seperti gambar ini. Lihat ya, arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Ini muatan positif dan muatan negatif. Rumus medan listrik. Rumusnya adalah, jika diketahui rumus gaya kolom antara muatan sumber atau Q dengan muatan uji Q adalah E sama dengan F per Q sama dengan Q kali Q per R2 per Q sama dengan KQ per R pangkat 2. Maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan KQ per R2. Keterangan kuat medan listrik N atau N per C. Q sama dengan muatan sumber atau C. Q sama dengan muatan uji atau C. R sama dengan jarak muatan uji dengan muatan sumber atau M. K sama dengan konstanta kesetaraan gaya listrik 9 kali 10 pangkat 9 Nm 2 pangkat 2 C pangkat 2. Medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak atau R. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber atau Q, maka medan listrik atau E yang dirasakan sebaliknya. Sehingga kuat medan listrik atau E pada suatu listrik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R antara titik tersebut, atau dapat dituliskan juga E1 per R2. Sedangkan semakin besar muatan sumber Q, maka semakin besar pula medan listriknya atau E, atau dapat ditulis dengan EQ. Contoh soal dari medan listrik adalah kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak 3 cm 3 cm dari sebuah muatan positif 10 kali 10 min 8C adalah, jawabannya diketahui Q sama dengan 10 kali 10 pangkat min 8C, R sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2M. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah E. E sama dengan, seperti yang kita tahu rumus, yaitu E sama dengan K Q per R pangkat 2. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 10 kali 10 pangkat min 8 per 3X 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. E sama dengan 9 kali 10 per 9 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 4. E sama dengan 10 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 4. E sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 N per C. Karena muatan positif, maka arah medan listriknya keluar dari muatan. Jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya adalah hukum Gauss. Hukum Gauss dirumuskan oleh seorang matematikawan atau fisikawan Carl Friedrich Gauss 1777 sampai 1855. Hukum Gauss berbunyi fluks listrik bersih yang melewati permukaan tertutup sama dengan 1 per 3 dikali muatan listrik bersih yang berada di dalam permukaan tertutup itu. Fluks listrik dan hukum Gauss. Ini dia, bisa kita lihat bersama.
Contoh soalnya, jika ada sebuah bidang lingkaran dengan jari-jari 10 cm, akan terdapat kuat medan listrik, atau E dengan besar 300 N per C, yang mengarah pada bidang itu yang menghasilkan sudut 90 derajat terhadap bidang. Hitunglah flux listrik tersebut. Diketahui, E sama dengan 300 N per C, jari-jari lingkaran sama dengan 10 cm. Theta sama dengan 900 sama dengan 0. Ditanya flux listrik. Dijawab, A sama dengan VR2, A sama dengan 3,14 kali 102. Theta sama dengan E kali A kali cos theta. Theta sama dengan 300. Theta sama dengan 300 kali 3,14 kali 10 kurang 2 kali cos 90. Theta sama dengan 300 kali 3,14 kali 10 min 2 kali 0. Theta sama dengan 0. Penerapan hukum Gauss. 1. Penerapan pada muatan bola konduktor berongga. 2. Penerapan pada bidang datar. 3. Penerapan pada batang panjang. Contoh soal, diketahui medan listrik menembus suatu bidang persegi secara tegak lurus seperti gambar di bawah ini. Jika medan listrik E sama dengan 500 N per C, maka hitunglah flux listrik pada persegi. Jawabannya, ubah satuan 20 cm sama dengan 0,2 M. Selanjutnya kita hitung luas persegi dengan cara A sama dengan sisi kali sisi. A sama dengan 0,2 M kali 0,2 M sama dengan 0,04 M2. Dengan demikian, flux listrik pada persegi sebesar theta sama dengan E A cos theta. 500 kali 0,04 cos 90 derajat 20 M2 per C. Maka pada jawaban di atas kita menggunakan theta sama dengan 90 derajat karena medan listrik dengan bidang persegi tegak lurus. Selanjutnya, potensial listrik dan energi potensial. Rumus yang digunakan, apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah banyaknya muatan listrik yang terdapat dalam suatu benda. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Rumus yang digunakan adalah V sama dengan W per Q. V sama dengan beda potensial listrik atau satuan volt atau V. W sama dengan energi listrik atau satuan joule J. Q sama dengan muatan listrik satuan coulomb atau C. Contoh soalnya, muatan sebesar 4 coulomb akan dipindahkan dari titik A ke B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitunglah beda potensial antara titik A dan B. Diketahui Q sama dengan 4C, W sama dengan 10J. Ditanyakan V sama dengan, jawab V sama dengan W per Q. V sama dengan 10 per 4. V sama dengan 2,5 V. Beda potensial listrik adalah seberapa banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Keterangannya V sama dengan beda potensial atau tegangan atau volt, I sama dengan arus listrik atau A, R sama dengan hambatan atau V. Contoh soal, sebatang kawat tembaga yang dihubungkan dengan beda potensial 12 volt sehingga mengalir arus sebesar 2A. Hitunglah besar hambatan kawat tersebut. Solusi, diketahui V sama dengan 12 volt, I sama dengan 2A. Ditanya, R sama dengan, jawab V sama dengan I kali R. R sama dengan V per I. Sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Energi potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik potensial adalah energi yang dimiliki
benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Rumus yang digunakan yang pertama, energi potensial gravitasi. EP sama dengan mg kali G kali H. Keterangan EP itu adalah energi potensial atau joule. Massa benda M sama dengan massa benda atau kg. G sama dengan gravitasi bumi atau M per S2. H ketinggian suatu benda atau M. Energi potensial listrik yang kedua, EP sama dengan K sama dengan Q kali Q per R. Keterangan EP itu adalah energi potensial atau joule. K sama dengan konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 N kali M2 per C2. Muatan sumber atau muatan listrik yang menimbulkan medan listrik atau Coulomb. Q sama dengan muatan uji atau muatan listrik yang mengalami perpindahan dalam medan listrik Coulomb. R sama dengan jarak muatan dari Q ke Q atau M. Yang ketiga, energi potensial elastis. EP sama dengan 1/2 K kali X2. Keterangan EP energi potensial atau joule. K sama dengan konstanta Coulomb atau 9 kali 10 pangkat 9 N kali M2 per C2. X sama dengan perubahan posisi atau M. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.